Alhamdulillah. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan ini semua menjadi kafarah bagi dosa dan kesalahan kita, ya, sebagaimana dijanjikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis qudsi, yaitu siapa saja yang dia datang untuk bermajlis. Dalam hadis qudsi disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmat dan ampunan di tengah kita semua. Di samping itu, ya sebagaimana juga janji Rasulullah SAW, yaitu orang yang dia rajin atau belajar datang ke majelis ilmu dengan langkah kakinya itu Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia berjalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongan yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di tengah mungkin hari tengah seperti keadaan ini mungkin ya banyak yang capek kerja, ya, dari pagi kerja, ya, mungkin diantara manusia, diantara kaum muslimin mungkin lebih memilih untuk beristirahat, bersantai di rumah, ya, berkumpul dengan keluarga. Maka dari itu, atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah yang paling besar bahwasanya kita diberikan kemampuan dan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majelis-majelis seperti ini. Dan kita berharap kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah masuk bab sidik, ya, dalam pembahasan kitab ini, kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi yang disyarah oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Kita sudah masuk bab sidik, jujur, ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan, yaitu diantara Al-Imam An-Nawawi dalam kitab ini beliau mengawali dengan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu diantaranya surat At-Taubah, surat yang di ayat yang ke-119. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ayat ini, yaitu Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kunu ma'as-shadiqin, dan bersamailah orang-orang yang sidik, orang yang jujur. Jadi duduk bersama mereka, bergaul bersama mereka. Ya, jadi Allah perintahkan kita untuk bergaul dekat dengan orang-orang yang jujur, ya, dekat dengan orang-orang jujur. Kira-kira apa manfaatnya, faedahnya? Ya, kalau kita nongkrong dengan pencuri, ikut nyuri kan? Kalau kita nongkrongnya dengan orang yang suka dangdutan, ikut dangdutan juga kita. Ya. Kalau nongkrongnya dengan orang-orang yang sidik, orang-orang yang jujur, orang-orang yang amanah, maka kita juga akan mendapatkan bagian dari kebaikan mereka. Dan mendapatkan bagian dari kebaikan mereka. Maka dari itu Allah perintahkan dalam ayat ini kita ini untuk bertakwa dan selalu membersamai orang-orang yang jujur, yang sidik. Ya. Kemarin juga sudah jelaskan hadis ini. Hadis ini kaitan dengan sahabat. Ada 3 orang sahabat. Ya. Ada 3 orang sahabat. 3 orang sahabat yang mereka tidak berangkat perang. Tidak berangkat perang itu besar-besar. Apalagi di zaman Rasulullah. Jadi jihad itu hukum asal fardu kifayah. Tapi kalau sudah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia fardu ain, yaitu ke fardu ain. Nabi sudah perintah semua laki-laki keluar semua untuk berperang. Tidak boleh ada yang tersisa kecuali beberapa orang yang Nabi perintahkan untuk mereka ini menjaga perempuan, kaum perempuan, anak-anak, dan orang-orang tua. Tapi semua selain itu keluar dulu. Dan ikhwatilah rahimahullah, ayat ini turun dengan 3 orang yang tidak berangkat perang. Singkat cerita, ulang sedikit singkat cerita, perang Tabuk itu batal. Ini kisah di perang Tabuk. Perang Tabuknya batal. Nabi dan para sahabat pulang, tidak jadi perang. Di tengah jalan Nabi sudah
pas berangkat itu Nabi sudah tanya mana Ka'ab bin Malik. Jadi di antara 3 sahabat ini yang paling dekat dengan Nabi adalah Ka'ab bin Malik, yang paling dekat. Makanya Nabi sampai tanya secara khusus tentang Ka'ab. Ini mana Ka'ab, kok saya tidak lihat? Sampai ada seorang dari Bani Anda lupa, dia katakan Ka'ab bin Malik itu sedang sibuk dengan urusan dunia. Masya Allah ya. Sampai dia bilang gitu, tapi dibantah oleh Saat pada saat itu radhiyallahu ta'ala anhu membantah perkataan dia ini. Ini menunjukkan tidak boleh kita berburuk sangka, meremehkan orang yang tidak hadir. Ya, seperti majelis ini, kira-kira ini di jihad ini bukan majelis seperti kita. Nabi sudah perintah. Ya maka jangan kita berbaik sangka saja. Maka saat mengatakan Allah demi Allah, dia membantah perkataan si fulan tadi. Dia mengatakan saya tidak mengenal Sa'ad kecuali orang yang baik, dan apa yang kamu katakan ini dusta. Saat tidak pernah seperti itu. Jadi saat itu tidak pernah mementingkan dunia. Ka'ab bin Malik itu tidak pernah mementingkan dunia. Intinya begitu di saat membela pada saat. Sehingga cerita pulang berangkat perang nggak jadi pulang. Nabi langsung datang masuk sholat 2 rakaat. Ya, karena Nabi kebiasaan begitu kalau pulang dari safar tidak langsung ke rumah beliau. Jadi mampir di masjid sholat safar 2 rakaat sampai di rumah, sampai di kampungnya. Duduk, kemudian di absen satu-satu. Panggil semua yang nggak berangkat dia. Nabi absen satu-satu. Masuk semua satu-satu. Terutama yang munafik ini datang cari alasan agar Nabi ridho. Sekalipun mereka bohong mereka ini, tapi agar ridho. Tujuannya Nabi tidak marah ridho, biar Nabi ridho. Namanya orang munafik masuk bilang begini-begini, ya Nabi maafkan sudah kamu pergi. Datang lagi yang lain. Alasan begini, sudah kamu pergi. Sampai giliran Ka'ab bin Malik. Dan masuk Ka'ab bin Malik sebelum dekat dengan Nabi. Ka'ab bin Malik ini ada seorang yang datang dekat bisik-bisik kepada dia. Sama ketinggalan jihad juga dia tidak berangkat. Orang munafik. Dari Ka'ab, saya bilang begini tadi sama Nabi. Nabi nggak tahu. Nabi bebaskan saya. Kamu bilang begitu aja, dipengaruhi sama si fulan. Ka'ab ini sudah kepikiran mau melakukan ini kebohongan di hadapan Nabi SAW, cari alasan lah biar Nabi senang gitu, biar Nabi nggak marah. Apa kata Ka'ab? Ketika dekat melihat wajah Rasulullah SAW, melihat begitu aura kenabian Nabi SAW, tidak berani bohong. Tidak berani bohong. Apa kata Ka'ab? Ya Rasulullah, hukum saya. Dia anak Indonesia, dia orang lain. Ya Rasulullah, hukum saya ya Rasulullah. Saya tidak punya uzur. Langsung mengaku. Saya tidak punya uzur. Padahal dia sebetulnya ada boro-boro, sudah perang sudah disiapkan, bekal sudah ada, makan minum sudah ada, senjata sudah ada. Tapi dia cuma menunda saja. Di silent aja. Silent. Memang sibuk. Sekcam begitu ya, sekretaris camat itu ya. Seklur ya, sekretaris lurah ya, sibuk 24 jam itu melayani umat begitu memang. Ya. Saya teringat Umar bin Khattab ini. Khalifah Umar bin Kok bisa kita doakan saja mudah-mudahan kan kita nggak tahu kan. Mudah-mudahan. Jadi singkat cerita, Ka'ab bin Malik jujur, Nabi marah. Kata Rasulullah SAW, Nabi perintahkan sahabat-sahabat yang ada itu, perintahkan semua orang agar jangan bicara dengan Ka'ab. Karena Ka'ab ini bersalah, tidak punya uzur, tidak berangkat jihad. Tidak punya uzur, tidak berangkat jihad. Akhirnya diboikot. Ka'ab bin Malik ini diboikot. Tidak boleh ngomong. Seorang pun di Madinah tidak boleh ngomong sama Ka'ab. Hatta istrinya, hatta keluarga sendiri tidak boleh ngomong. Mau beli tidak dikasih. Ya, bahkan bahkan di masjid saja itu tidak ada yang mau ngomong sama kami. Tidak boleh, dilarang lagi. Sepupunya tidak ada yang berani ngomong. Salam saja tak, jangankan ngomong. Salam ya, kan untuk asal jawab salam itu wajib. Tapi oleh Nabi SAW dilarang. Ka'ab salam tidak usah dijawab. Coba perhatikan. Masya Allah, itu pukulan batin yang luar biasa. Sampai Ka'ab mengatakan seperti itu.
masjid. Akhirnya Ka'ab tidak ke masjid, tidak kemana-mana, di rumah saja. Ya. Kemudian Ka'ab bertanya, apakah ada seorang yang tadi sebelum saya ini, ditanyakan Ka'ab kepada sahabat yang lain yang duduk di situ, apakah ada seseorang sebelum saya ini, salah satu orang sebelum saya ini yang bicaranya seperti saya, dia jujur, maksudnya tidak ada uzur. Ada, si fulan katanya. Ternyata 3 orang tadi, Ka'ab bin Malik sama 2 orang ini. 1 orang masih muda, belum nikah, yang 1 lagi sudah nikah dan tua bahkan. Ya, ketiga-tiganya ini diboikot oleh Nabi. Tidak boleh ngomong. Karena apa? Karena dosanya tadi, dosa besar. Tadi tidak berangkat jihad ini dosa besar. Iya, dosa besar tidak berangkat jihad ini. Dosa termasuk dosa besar. Tapi singkat cerita qadarullah, ya. Ternyata ayat ini turun. Ya, ayat ini turun berkaitan dengan Ka'ab bin Malik bertiga orang ini. Ayat yang memuji mereka. Ya, ayat yang memuji mereka. Orang yang sudah berbuat dosa tapi dipuji oleh Allah, ya kan? Paham ya? Jadi orang yang sudah berbuat kesalahan awalnya, tapi akhirnya turun ayat memuji mereka. Tidak berangkat jihad dipuji. Kenapa dipuji? Karena kejujurannya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamailah orang-orang yang sidik. Yang 3 tadi maksud ayat ini. Ka'ab bin Malik dan 2 orang ini. Kenapa mereka jujur? Kan beda dengan munafik tadi kan. Datang masuk cari keridhaan Nabi. Ya, yang penting Nabi senang. Jadi ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengawali dengan ayat ini. Ya, ada 2 ayat yang lain juga, tapi ayat yang singkat saja karena sudah kemarin Anda sudah sampaikan kedua ayat ini juga. Kemudian Al-Imam An-Nawawi juga setelah beliau menyebutkan dalam bab sidik ini, setelah beliau menyebutkan 3 ayat tadi yang berkaitan dengan masalah jujur, perintah untuk kita berbuat jujur, ya. Perintah kepada kita untuk berbuat jujur. Allah Subhanahu Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengatakan inna sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kepada seseorang kepada kebaikan. Jadi jujur itu pasti baiknya. Ya. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan membawa seorang kepada surga. Jadi jujur pasti baik. Kalau baik jaminannya surga. Kata Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan wa inna rajula la yasduqu hatta yuktaba 'indallahi siddiqan. Dan ketika seorang berbuat jujur, berlaku jujur, berucap dengan ucapan yang jujur, maka Allah tuliskan di sisi dia sebagai seorang yang jujur. Jadi dalam catatan amalnya itu dia disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai siddiq, orang yang jujur. Nah, sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Dan sesungguhnya dusta ini mengantarkan seseorang kepada dosa. Jadi lawan siddiq ini adalah dusta. Tunggu akhir keadaan tadi. Kalau nggak jujur, dusta. Ada yang ketiga namanya tauriyah. Ini di tengah-tengah, nanti Anda jelaskan apa itu tauriyah. Dan kedustaan itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yahdi ilan nar, dan dosa dan kedustaan itu akan mengantarkan seseorang kepada neraka jahanam. Wa inna rajula la yakdzibu hatta yuktaba 'indallahi kadzaban. Dan tidaklah seseorang yang bersikap dusta, berbicara dusta, maka dengan kedustaannya itu Allah Subhanahu wa taala akan mencatat di sisinya dia sebagai seorang yang dusta. Jadi ditulis oleh Allah di sisi itu dusta, di sisi fulan ini pendusta. Iya. Jadi dikasih detail istilahnya. Kalau kita jujur dapat detail siti. Kalau kita dusta dapat detail kadzdzab, dusta. Musailamatul kadzdzab sudah dapat ya detail. Itu yang paling dusta sedunia itu. Ya sisanya di bawah Musailamah itu. Yang lain. Sebaliknya juga Siddiq, Abu Bakar as-Siddiq itu orang nomor 1 yang paling siddiq. Mutlak jujurnya. Abu Bakar as-Siddiq. Ya.
ya kita minimal di bawah level Abu Bakar As-Siddiq ya. Mudah-mudahan kita berusaha ke arah itu. Dan Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayah kepada kita semua. Nah ini, jadi jujur lawannya dusta. Ya, kita hari ini banyak ya dusta. Bahkan dusta bicara bohong, nuntut coba. Orang mau nuntut coba lah ya. Kalau kita coba lihat lingkungan kita, ya terutama berbicara dusta, berbohong, agar orang lain senang, agar orang lain tertawa. Ini juga tidak dianu. Dalam Islam ini juga dicela. Tetap dia dosa besar. Makanya dusta ini sedikit atau banyak sama saja masuk dosa besar dia. Sungguhan, main-main juga dosa besar sama saja. Jadi tibaran takaran dan timbangan dusta itu sudah termasuk dosa besar. Mau sedikit kan, mau banyak kan yang kita dustakan itu dosa besar. Tidak ada alasan untuk kita berdusta. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara mencela ya, tentang orang yang berdusta agar orang yang lain tertawa. Nabi mengatakan wailu liman hadatha fakadzaba, celaka orang yang dia berbicara dan berdusta, liyadhaku bihi al-qaum, dengan tujuan orang itu menjadi tertawa, menghibur orang, tapi dengan cara berdusta. Ya, celaka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi mengatakan wailul lahu summa wailul lahu, celaka dia. Jadi Nabi mengulang-ulang sampai 3 kali. Jadi pas ya, cerita-cerita sekadar untuk bikin tertawa orang tidak boleh, ya, haram, ya, haram. Masuk ke sini pelawak ya. Orang main film. Kalau orang main film ada beda pendapat ulama. Sebagian ulama, kalau tidak salah saya bin Bas rahimahullah, memutlakkan mereka masuk ke sini, orang main film. Tapi Syekh Utsaimin mengatakan tidak. Syekh Utsaimin tidak sependapat. Beliau mengatakan tidak termasuk berdusta orang-orang yang main film itu, yang main drama dan seterusnya. Ya, maka beliau mengatakan boleh, jadi pekerjaan seperti itu boleh selama tidak membuka aurat, ya, selama tidak melakukan. Kenapa? Karena orang yang menonton ini, kata beliau, sudah tahu bahwa mereka tuh main-main belakang, ya, hanya main-main saja. Ya, apalagi tidak menyebutkan si fulan sebagai orang yang asli, ya, tidak ada di dunia nyata ini. Jadi kejadiannya tidak ada nyata. Beda dengan ketika ada kejadian nyata kemudian di situ dibuat dengan sesuatu yang dusta, maka ini yang masuk dusta, kata beliau. Kata saya rahimahullah. Jadi menurut beliau tidak hukum asalnya tidak mengapa selama tadi ya tidak campur bau, tidak menampakkan aurat, ya, dan seterusnya. Menurut beliau seperti itu orang-orang yang main drama, main film. Dan Anda melihat pendapat ini yang lebih dekat ya dengan kebenaran, pendapat selesai ini. Nah, di balik itu di sini ada penjelasan sedikit tentang at-tauriyah. Tauriyah itu dalam istilah bahasa Arabnya. Dalam istilah tauriyah itu adalah yaitu seseorang itu ketika dia berkata satu kalimat ini dia punya makna yang banyak, ya, maknanya yang banyak. Jadi tidak satu makna kalimat ini, ya. Dan bahkan para ulama mengatakan, Ibnu Qayyim dan ulama-ulama salaf lainnya banyak mengatakan seseorang kalau dia berbicara dengan tauriyah seperti ini maka lebih baik daripada dia berdusta. Jadi tauriyah ini seorang mengucapkan satu kalimat, satu perkataan, yang ucapan itu, kata atau kalimat itu, perkataan atau kalimat itu dia masih punya banyak makna.
Tapi orang yang mendengar itu akan mengira bahwa makna yang paling dekat yang dicari. Contoh begini, ya mulai kasus anak nggak kawin ya, seperti Jumat nyeri umpama kita telepon ikhwan kita, ya telepon ikhwan, tapi ada antum di mana sekarang? Oh saya sudah di jalan, sudah di jalan ini tauriyah ini, kalimat jalan ini tauriyah, sudah di pintu, sudah di jalan akan saya rumahnya, ya sudah di jalan. Jalan ini jalan mana? Apakah jalan masih jalan depan kan kita atau sudah jalan raya? Kalau bahasa pojok biasa tadi akan saya gitu. Padahal saya umah kan ini tauriyah namanya, tidak juga bohong namanya ini. Ya. Nah jadi maksudnya ya dia mengaku bahwa dia ini salah nyiri lawan ini. Akhirnya dia jawab dengan kalimat tauriyah, ini namanya tauriyah. Tancai, buatan cai. Nah orang kan sekilas tancai berarti jalan raya, ya. Kan dia istilahnya orang akan mengambil makna yang paling dekat. Cai ini jalan raya kan itu. Padahal bisa jadi cai itu cai rumah atau bahkan cai WC menggoreng deut. Nah ini namanya tauriyah. Ini bukan dusta juga, tidak dusta yang seperti ini. Makanya yang tanya harus lengkap, dia tanya cai dewa oke, ya cai WC, cai rumah, dan cai bali, cai jalan raya. Makanya harus jelas. Ini namanya tauriyah. Ya, jadi seperti itu. Dalil tauriyah ini diantaranya dalil adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lam yakdzib Ibrahim." Tidak, Ibrahim itu tidak pernah berdusta. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang lam yakdzib Ibrahim. Ibrahim tidak pernah berdusta kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa salati kadzdzaba, kecuali dalam 3 keadaan. Ya, jadi Ibrahim tidak pernah berdusta kata Nabi kecuali dalam 3 keadaan. Isnatai fihinna fi dzatillahi ta'ala. 2 keadaan. Yang pertama sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inni saqim, sesungguhnya aku sakit. Ya, surat As-Saffat ayat 89. Dalam ayat ini Allah mengatakan inni sakim. Ada Ibrahim mengatakan inni sakim, saya sedang sakit. Ayat ini kaitan dengan bagaimana pada saat itu semua orang keluar pada saat zaman Ibrahim alaihissalam. Jadi pada saat itu ada hari di mana hari raya, hari besar, hari tertentu yang mereka semua orang, ya pengikutnya Fir'aun ini, mereka keluar menyembah Tuhan mereka di tanah lapang. Ya, jadi ada acara semacam hari raya kita. Jadi setiap kepercayaan itu ada hari rayanya. Jadi kaumnya Ibrahim ini mereka keluar pada saat itu. Akhirnya Ibrahim tidak keluar, dipanggil oleh ayahnya dan saudara-saudaranya untuk keluar sama-sama menyembah berhala-berhala mereka di lapangan yang luas. Iya, dipanggil oleh ayah dan orang-orang dekat keluarganya. Ibrahim di sini mengatakan ini sakit. Saya tidak berangkat. Saya tidak mau berangkat karena saya tidak sakit. Padahal dia tidak sakit. Iya. Padahal dia tidak sakit. Ini yang keadaan yang pertama tentang Ibrahim alaihissalam. Kemudian keadaan yang kedua tentang Ibrahim alaihissalam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Maqulu ta'ala bal fa'alahu kabiruhum hadza." Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya 63, Ibrahim alaihissalam ketika ditanya, ini rentetan kasusnya tadi, ketika orang itu keluar semua nyembah berhala yang di sana, ya di luar lapangan situ, Ibrahim menghancurkan semua berhala yang ada di tengah kampung mereka. Ya kan dihancurkan semua kan, kecuali yang paling besar disisakan oleh Ibrahim yang paling besar, dan yang kecil-kecil itu hancur semua, dikampak oleh Ibrahim. Nah, sepulang orang-orang ini, ayahnya dan semua orang kampung yang tadi mengadakan acara sesembahan besar tadi di luar lapangan tadi, kembali ke kampung,
ketemu dengan keadaan yang begitu mengagetkan mereka. Berhala semua sudah hancur kecuali yang besar. Nah ditanya, tinggal anak muda ini nih yang tidak keluar tadi, yang tidak keluar nyembah tadi. Tanyalah kepada Ibrahim, namanya Ibrahim, datang tanya Ibrahim, bagaimana kamu yang tadi tidak, kamu katanya sakit, tidak keluar untuk menyembah berhala di luar sana? Apa kamu, ini siapa yang menghancurkan? Apakah kamu melihat orangnya? Maka Ibrahim mengatakan, bal fa'alahu kabiru. Yang menghancurkan berhala-berhala kecil ini, yang ini misalnya ini kata Ibrahim. Ya. Ini dua keadaan Ibrahim alaihissalam. Kemudian keadaan yang ketiga adalah bahwa tidak fi sya'ni Sarah, dan yang ketiga adalah tentang kisahnya dengan Sarah. Kisah Ibrahim alaihissalam dengan Sarah istrinya, yaitu kisah, pernah dengar itu? Kisah Sarah istri dan ya, Nabi Ibrahim waktu itu beliau berhijrah ke Mesir bersama istrinya, ya, dari Palestina ke Mesir, hijrah ke situ. Nah ternyata qadarullah di Mesir itu ada seorang raja, seorang Fir'aun, ya, yang raja ini masya Allah gatal dia, bila ada siwit tika. Dengar perempuan cantik saja dinikahi, ya. Kalau sudah punya suami dipaksa untuk ceraikan, ya. Kalau sudah punya suami dipaksa untuk ceraikan. Nah singkat cerita, kedatangan Ibrahim alaihissalam bersama Sarah, maka dalam riwayat itu urutan orang yang tercantik, ya, disebutkan di sini. Yang pertama adalah Hawa alaihissalam, istrinya Nabi Adam alaihissalam. Kemudian wanita yang cantik yang kedua ini Sarah, yang di dunia ini tingkatan cantik di dunia. Nah Sarah ini didengar oleh ada pengawal lapor, walaupun tiga kan. Jadi pengawal ini ada yang khusus cari mata-mata, yang cari orang-orang cantik, disuruh sama rajanya, memang ada intelnya. Dilapor kepada raja itu ada orang musafir cantik. Dipanggillah Ibrahim ini bersama istrinya Sarah, dipanggil menghadap raja. Akhirnya singkat cerita, setelah dipanggil diadili, kamu ini siapanya? Ditanyalah Ibrahim, saya saudaranya. Nah ini kan tidak, padahal suaminya, ya. Padahal suaminya, ya. Dia ukhti, saudari saya, ya. Dia dijawab oleh Ibrahim alaihissalam. Dia sampai karena Ibrahim alaihissalam mengaku saudarinya, ya, diambillah Sarah ini oleh raja, dipaksa, dimasukkan ke kamar, disuruh layani, dipakaikan pakaian yang bagus, ya, pakaian yang cantik. Akhirnya Sarah berdoa, ya Allah, ya lindungilah saya dari keburukan orang ini. Setiap mau pegang Sarah itu, raja ini kena stroke, langsung nggak bisa gerak, kena stroke. Setelah itu, kalau pas kena stroke, diminta kepada Sarah raja, mintakan kepada Tuhan itu agar saya sembuh lagi. Ya, tapi sebentar sembuh mau pegang Sarah lagi, doa Sarah lagi stroke lagi, di stroke terus sampai 3 kali begitu dalam kisahnya, sampai 3 kali pas mau pegang stroke, ya. Akhirnya pas yang terakhir Sarah berdoa lagi agar sembuh rajanya, tapi rajanya sudah tobat, sudah insaf, dan ketiga kali itu insaf, dia mengatakan ini setan ini, bawa pergi, bukan manusia, ini jin, katanya. Ini jin, ini bukan manusia, dibawa pergi saja. Nah di sini ada sahihnya adalah di mana Ibrahim alaihissalam berdusta di 3 tempat ini. Tapi para ulama mengatakan di sini tanda, di sini maksudnya bukan dusta pada hakikatnya, yaitu dusta yang dilarang. Tapi ini namanya tauriyah. Kalau yang kedua keadaannya awal tadi itu karena Nabi ketiga-tiganya itu semua karena terancam jiwanya.
alasannya. Yang terakhir ini, yang paling terakhir bersama istrinya, ulama menafsirkan kata dia ukti, dia saudariku adalah sebagai saudari seiman maksudnya. Ya, sama mengenai dan saya saudari seiman, bukan Ibrahim alaihissalam berbohong bahwa dia bukan istri, bukan, tapi beliau mengatakan saudari di situ maksudnya saudari seiman, jadi ada lanjutannya. Jadi ini tiga keadaan yang berbeda rahimani rahimahullah. Ini namanya tauriyah atau ini. Kadang-kadang juga kita membutuhkan ini. Bahkan dalam bahasa Arab ada pelajaran khusus nih dalam bahasa Arab. Jadi kalau sastranya makin tingkat. Ini masuk kepada bab ibda apa yang tidak. Saya lupa juga nama lengkapnya. Jadi bab pembahasan tauriyah. Allahu Akbar, Seorang berkata dengan satu ucapan, yang ucapan itu punya banyak makna, ya, punya banyak makna, baik yang jauh maupun yang dekat. Sedangkan orang yang mengucapkan itu maksudnya makna yang jauh, bukan yang dekat. Tapi orang yang dengar, dia hanya mengambil makna yang dekat saja, yang bisa ditangkap. Ya, jadi seperti itu. Dan ini tidak termasuk dusta yang dilarang. Tauriyah dilarang. Tauriyah ini kata para ulama umumnya begini. Tauriyah ini tergantung tujuannya. Kalau tujuannya untuk menipu, ya, untuk mengambil harta orang dan seterusnya, ya, dalam perkara-perkara haram, ya, seperti itu. Kemudian dalam hadis Nabi SAW sudah aja nih, kita cukupkan pertemuan kita insyaallah. Ini masih ada beberapa hadis yang kaitan dengan bab sidik ini, bab jujur. Intinya apabila rahimani wa rahimakumullah, jujur ini adalah perkara yang diperintahkan dalam syariat kita. Kemudian lawan daripada jujur ini adalah kadzib, berdusta. Dan ini adalah celaan sampai Nabi mengatakan semua dosa itu akan dilakukan oleh seorang muslim. Jadi kita ini punya peluang melakukan dosa, seluruh dosa. Apa saja dosa itu? Tapi kata Nabi kecuali satu, dusta. Maksudnya apa? Nabi mengingkari keimanan orang yang berdusta. Ya. Nabi mengingkari keimanan orang yang berdusta. Saking dicelanya dusta ini. Kita cukupkan sekian. Aku lupa lihat astagfirullahaladzim, ada salah-salah kata, mohon maaf. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.